Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Segala puji bagi Allah, pemilik pencipta dan pengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada utusannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, yang saya hormati juga Kadis Pertanian Provinsi Maluku Utara selaku Sohibul Hajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan satu pahala, kesabaran, keikhlasan, ditinggal pergi oleh orang yang dicintai, yang dikasihi, Ayahanda Haji Maman. Kemudian juga masih ada ibu, ya, mudah-mudahan bakti yang tadinya untuk kedua orang tua mudah-mudahan bisa diteruskan kepada ibu yang masih ada. Kemudian juga hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di sini, yang sudah bersabar, kemudian mengikuti doa, mengikuti zikir, syair, semuanya tahlil, tahmid, takbir, tasbih yang tadi dibacakan. Kalau saya sendiri alhamdulillah saya paham, karena saya 9 tahun sekolah di Madinah. Jadi tadi Pak Imam membaca, buka buku, tulisan tangan, itu saya baca, saya paham dari hati. Jadi di situ ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada syair-syair, ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga ta'lim atau ilmu-ilmu di sana. Tadi disebutkan di situ bahwasanya kullu ma fil bihari min samakin tashhadu an la ilaha illallah. Tadi disebutkan bahwa semua yang ada di lautan semuanya bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa kullu ma fil ardi, tadi juga disebutkan, dan setiap yang ada di bumi, itu di akhir-akhir barisan. Wa kullu ma fil ardi min akhdarin aw yabisatin, baik yang hidup, hewan-hewan atau manusia yang hidup, ya, hewan-hewan yang hidup di tanah yang hijau, aw yabisatin, atau hidup di tanah yang tandus. Ada tandus di Arab Saudi yang hidup di sana. Kullun tashhadu an la ilaha illallah, semuanya bersyahadat la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kurang lebih dia punya isi. Jadi alhamdulillah kurang lebih 1,5 jam itu saya menikmati dia punya bacaan karena paham dia punya arti. Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan 9 tahun saya sekolah di Madinah dari 2009 sampai 2018. Kemudian juga saya bertemu dengan almarhum Pak Haji Maman itu pertama kali di rumah ini sudah. Ketika waktu itu acara Walimatus Safar untuk mendoakan keselamatan beliau melaksanakan ibadah haji untuk bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail. Yang membangun adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Kemudian saya isi ceramah haji di sini. Mungkin sebagian masih ingat ya jamaah-jamaah yang ada saat ini. Kemudian setelah itu 2019 saya batamang juga almarhum untuk kemudian melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan alhamdulillah waktu itu saya dengan almarhum itu satu bis 2018, 2019 sebelum COVID-19 itu muncul. Jadi satu bis saya dengan rombongan Halmahera Barat dan tahun 2022 ini juga saya yang kemarin saya juga satu bis dengan orang-orang Halbar. Nah, itu sana tongke haji di sana, satu bis ya. Dengan Jogugu juga. Jogugu Kesultanan Jailolo itu saya satu grup. Satu bis, kita orang satu rombongan di tanah suci. Informasi juga alhamdulillah tahun 2023 ini saya juga akan jadi pembimbing ibadah atau pelayan haji. Mudah-mudahan kalau ada keluarga dari Halmahera Barat yang mau berangkat boleh kasih info supaya di sana kita bisa baku bantu apa saja hajatnya, kemudian supaya kita haji bisa sempurna, rukun, wajib, sunnah sehingga pulang membawa haji yang mabrur insyaallah. Maka 2019 itu saya sama-sama dengan almarhum. Kita orang berangkat dari Ternate, kemudian menuju ke asrama haji Makassar Sudiang. Setelah itu kita orang menuju ke Madinah terlebih dahulu. Waktu itu awal Madinah. Kalau 2022 kemarin ini awal Makkah, baru akhir Madinah. Dengan almarhum awal Madinah, kemudian kita akhir Makkah. Almarhum ini punya kebiasaan hampir setiap hari di musim haji itu kalau di hotel itu selalu cari saya ke kamar. Jadi kita satu gedung tapi beda lantai, beda kamar. Almarhum ini ketika haji mata sekurang lihat. Tapi almarhum itu baku cari di mana di rumah Ustaz Torik Kasuba ke rumah. Ke kamar ya, ke kamar hotel. Dapat tok pintu. Nah, habis itu tanya Ustaz ada Pak Haji. Bagaimana? Ustaz tolong telepon saya ke Ana dulu. Telepon saya ke Ana. Siapa ini? Jafar kah? Pak Haji Ota. Ya. Saya telepon Pak Haji Ota. Katanya gitu. Mau minta apa? Atau mau bilang apa Pak Haji Ota? Tolong bilang saya ke Ana kirim saya doi dulu. Waktu itu almarhum bilang, Ustaz saya ke doi so menipis. Tolong bilang Pak Haji Ota supaya kirim makan saya doi. Nah, akhirnya saya telepon video call dengan Pak Haji Ota. Kemudian saya kasih buku bicara, Pak Haji ini ngoni ke orang tua. Kemudian doi so menipis, tolong transfer doi. Langsung saya patok waktu itu transfer 5 juta Pak Haji. Akhirnya Pak Haji transfer uang. Kemudian beliau Pak almarhum Pak Haji Maman kemudian dengan uang itu hajat-hajat yang selama 40 hari kita orang di Makkah dan di Madinah dan juga hajat-hajat ibadah yang lain karena waktu itu almarhum mata kurang begitu lihat. Akhirnya saya bantu cari kursi roda waktu itu. Kursi roda. Nah ini kalau kita keluarga ada yang lansia juga yang haji kemudian dompet kaki saudara kuat, kasih tahu supaya nanti dorang tawaf kita bantu dengan kursi roda. Tawafnya 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Itu dari mana? Saya cari kursi roda, kemudian jemput, antar dari hotel, kasih tawaf 7 kali, kasih sa'i 7 kali, kemudian kasih balik lagi antar di hotel. Masih ada kenang-kenangan foto-foto itu masih ada di HP. Masya Allah, dan saya yakin dengan kesabaran beliau, kemudian semangat luar biasa walaupun mata kurang lihat, tapi semangat luar biasa untuk tanya Ustaz ini saya bikin apa lagi. Terus beliau tanya, tara mau jangan sampai ibadah haji itu ada yang tidak terlaksana. Sempurna saya bilang, rukunnya sudah dilaksanakan, wajibnya sudah dilaksanakan, sunnah-sunnahnya juga semampu beliau. Alhamdulillah, insya Allah saya berhusnudzon kepada Allah.
yakin bahwa beliau pulang itu membawa haji yang mabrur insyaallah di 2019. Kemudian saya dengar juga beliau punya akhlak, beliau punya kebiasaan kemarin Ja'far haji atau umrah di bulan Ramadan dengan saya ke Papa Pak Gubernur Maluku Utara di bulan Ramadan. Saya berpikir Ja'far ini bagaimana, kemudian tiba-tiba Ja'far muncul baku ikut dengan Pak Gubernur umrah ini. Ternyata saya ingat di 2019 itu almarhum Pak Haji Maman itu mendoakan semua anak-anak dan keluarganya panggil untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Oh, berarti saya berpikir ini rupanya satu keluarga baku panggil di sana. Jadi kalau ada kita keluarga yang ke Tanah Suci, baku panggil di sana supaya kita lagi bisa Allah panggil ke sana. Karena kalau Allah tara panggil, biar kita tinggal di Madinah atau di Makkah, tetap tara akan bisa melaksanakan haji dan umrah. Tapi kalau Allah panggil biar jauh di sini, tapi tetap akan sampai ke negeri yang jauh dan tandus di sana. Kemudian ketika pulang juga almarhum minta tolong beli oleh-oleh tasbih. Untuk apa? Ternyata kasih beli. Kemudian datang kasih bagi-bagi. Saya cerita tadi dari Ja'far di Speed, kasih bagi-bagi masyarakat atau keluarga dan Pak Imam. Kemudian saya tanya Ja'far bagaimana almarhum beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah 1 bulan penuh tak pernah putus. Walaupun seumur begitu tua, tak pernah putus. Maka dari itu saya ingat Nabi SAW bersabda, barang siapa man shama yauman lillah, barang siapa yang puasa 1 hari untuk Allah, ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan. Allah kasih jauh wajah dia atau dirinya antara dia dengan neraka, Allah kasih jauh 70 tahun. 70 tahun Allah kasih jauh. Dan puasa 1 bulan penuh berarti 30 hari, kasih kali sudah. Kemudian saya tanya juga beliau ke salat seperti apa. Tidak pernah meninggalkan salat, alhamdulillah. Dan dalam hadis disebutkan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya ketika kita orang masuk ke dalam kubur. Dan saya baca cerita tadi sama Ja'far bagaimana Papa P meninggal, bagaimana Papa P nafas terakhir. Ternyata begitu halus, tidak ada suara, hanya 3 kali tarikan nafas saja. Kata Ja'far. Di situ tadi saya baca itu, subhanallah. Perasaan sedih ditinggal orang tua, tapi perasaan saya tenang karena beliau tandanya husnul khatimah insyaallah. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju ruhahu tasilu kama tasilu qatratu min fihi siqa. Kata Rasulullah SAW, orang yang rajin sembahyang ketika dicabut nyawanya begitu halus, begitu lembut, sama dengan kita ambil botol aqua kemudian kita tumpah di dalam gelas. Tak ada suara, halus lembut. Itu ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Jadi saat ini kalau kita orang bersedih, sesungguhnya almarhum berbahagia ketika kemudian ruhnya diantar menghadap Allah ke langit. Sampai di langit ke-7 menghadap Allah, kemudian Allah berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Mana catatan amal baiknya? Taruh di tempat yang tertinggi. Kalla inna kitabal abrar la fi 'illiyin. Kitab amal orang yang berbakti kepada Allah di tempat yang tertinggi, di langit yang ke-7. Kemudian Allah bilang a'iduhu ilal ardh, kasih pulang dia di bumi. Fa inni minha khalaqtuhu, karena dari bumi aku ciptakan dia. Wa fiha u'iduhu, kepada bumi aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhu taratan ukhra, dan dari bumi aku akan bangkitkan kembali dia nanti di hari kiamat. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menjadikan almarhum punya perjalanan hidup, terutama di akhir hayat yang begitu luar biasa. Saya dengar juga katanya sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau buang air dulu kurang lebih hampir setengah jam. Itu Allah mau kasih siap supaya ketika dimandikan jenazah beliau tidak ada lagi kotoran-kotoran yang keluar daripada tubuh beliau. Harum. Kemudian seakan-akan beliau orang yang sedang beristirahat tidur, dan sesungguhnya tidur adalah saudaranya kematian. Oleh karena itu kita orang yang pasti adalah kematian, mari kita siapkan yang pasti itu. Jangan sampai kita mempersiapkan sesuatu yang belum pasti, kita lupa terhadap sesuatu yang pasti, yaitu kematian yang akan kita orang hadapi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat dan tausiah kematian ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa setiap hari mempersiapkan kita orang punya ajal yang pasti akan menjemput. Kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Al-Quran, sehingga di dalam kubur kita bisa selamat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kuburan menjadi taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Dan kuburan adalah permulaan. Kalau kubur kita bisa selamat, maka insya Allah di akhirat juga kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya lihat banyak yang so tahan lapar, ya. Namun semakin lama tahan lapar, biasanya makanan semakin sadap. Ya, semakin lama tahan lapar, makanan semakin sadap. Ini bisa-bisa 1 orang 2 porsi, Pak Haji. Dan kurang lebih 2 jam baru tungguin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan alhamdulillah sudah menghadiri doa ini. Mudah-mudahan semua punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum. Allah Subhanahu wa taala ijabah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga kita orang semua dikumpulkan oleh Allah di surga nanti bersama para nabi dan para syuhada, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawir, betul kembali juga nawir yang jauh di video ulang. Ini bercampur bahaya menawir bercampur. Mungkin Pak waktu berjalan kamu nggak berjalan. Oh belum. Begitu saya pamit kamu kan. Oke. Izin bawa. Terima kasih banyak. Erik, kasih. Jangan. Cepat dah. Ya, amin kan. Oh ya. Iya. Dong mobil Ada. sendiri kayaknya. Dia metode ini anak ini. Berarti aman. Rumah. Terima kasih banyak. Pendeta.